Halo teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Teman-teman, video kali ini kita akan membahas latihan soal UAS atau PAS mata pelajaran IPS tema 5 kelas 4 SD ya, semester 1 kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka Belajar. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab A. Sutasoma, B. Negara Kertagama, C. Sanghyang Kama Hadikam, D. Mahabharata. Tentu jawaban yang benar adalah A ya. Kata Bhinneka Tunggal Ika itu diambil dari kitab Sutasoma. Kemudian soal yang kedua, Kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi dipimpin oleh A. Raja Purnawarman, B. Pati Gajah Mada, C. Raja Mulawarman, D. Raja Kudungga. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, dipimpin oleh Raja Purnawarman. Kemudian soal yang ketiga, Prasasti Ciaruten adalah prasasti peninggalan kerajaan A. Sriwijaya, B. Kutai, C. Tarumanegara, D. Majapahit. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, peninggalan kerajaan Tarumanegara. Kemudian soal yang keempat, kerajaan Hindu tertua di Indonesia adalah A. Kerajaan Tarumanegara, B. Kerajaan Majapahit, C. Kerajaan Kutai, D. Kerajaan Demak. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, Kerajaan Kutai. Jadi kerajaan Hindu tertua di Indonesia adalah Kerajaan Kutai. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang kelima. Raja pertama Kerajaan Kutai adalah A. Asmawarman, B. Kudungga, C. Mulawarman, D. Purnawarman. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, Raja Kudungga. Jadi Raja Kudungga adalah raja pertama Kerajaan Kutai. Kemudian teman-teman, soal yang keenam, Sultan Iskandar Muda berasal dari kerajaan A. Gowatalo, B. Majapahit, C. Sriwijaya, D. Aceh. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, berasal dari kerajaan Aceh. Kemudian soal yang ketujuh, Sultan Hasanuddin berasal dari kerajaan A. Gowatalo Makassar, B. Majapahit, C. Sriwijaya, D. Samudra Pasai. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, berasal dari kerajaan Gowatalo Makassar. Kemudian soal yang kedelapan, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan di bawah kepemimpinan A. Raja Balaputradewa, B. Sri Sanggarama Wijaya Tunggawarman, C. Dapunta Hyang Sri Jayanasa, D. Sri Chudamani Warmadewa. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, dipimpin oleh Raja Balaputradewa. Jadi kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan di bawah kepemimpinan Raja Balaputradewa. Kita lanjut ke soal yang ke-9. Berikut ini adalah candi peninggalan kerajaan Sriwijaya bernama A. Candi Tikus, B. Candi Pari, C. Candi Kedaton, D. Candi Muara Takus. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, Candi Muara Takus. Jadi pada gambar itu merupakan Candi Muara Takus, yang mana salah satu peninggalan kerajaan Sriwijaya. Kemudian soal yang ke-10, Kerajaan Majapahit mengalami kejayaan di bawah pemerintahan Hayam Wuruk yang memiliki seorang pati
bernama A. Aryotada, B. Kalagemet Sri Jaya Negara, C. Gajah Mada, D. Jaya Katuang. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, memiliki seorang pati bernama Gajah Mada. Kemudian soal yang ke-11. Kerajaan Majapahit didirikan oleh A. Raden Wijaya Kertarajasa Jayawardana, B. Kalagemet Sri Jaya Negara, C. Bre Kahuripan Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani, D. Hayam Wuruk. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, didirikan oleh Raden Wijaya Kertarajasa Jayawardana, atau lebih sering disebut dengan Raden Wijaya. Kemudian soal yang ke-12. Sumpah Gajah Mada adalah untuk mempersatukan seluruh Nusantara yang dikenal dengan A. Sumpah Pemuda, B. Sumpah Palapa, C. Sumpah Pu Gandring, D. Sumpah Mada. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, dikenal dengan Sumpah Palapa. Kemudian soal yang ke-13. Perhatikan kerajaan-kerajaan berikut. 1. Kutai, 2. Tarumanegara, 3. Sriwijaya, 4. Singasari. Pertanyaannya, kerajaan yang bercorak agama Hindu adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 4, D. 3, dan 4. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, yaitu 1, 2, dan 4. Yaitu 1. Kerajaan Kutai, 2. Kerajaan Tarumanegara, dan 4. Kerajaan Singasari. Nah, kerajaan ketiga itu merupakan kerajaan yang bercorak agama Hindu. Kemudian soal yang ke-14. Pemberontakan Kuti di kerajaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Raja A. Raden Wijaya, B. Jaya Negara, C. Tribuana Tunggadewi, D. Hayam Wuruk. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, terjadi pada masa pemerintahan Raja Jaya Negara. Jadi teman-teman, pemberontakan Kuti di dalam kerajaan Majapahit itu sendiri itu terjadi pada masa pemerintahan Raja Jaya Negara. Jadi Kuti ini adalah masih orang yang berada di lingkaran kerajaan Majapahit, yang mana Kuti ini itu sebagai Dharma Putra kerajaan, yang mana Dharma Putra ini diartikan sebagai pegawai istimewa yang disayangi oleh raja. Nah, Dharma Putra ini itu ada 7 orang pada saat pemerintahan kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Jaya Negara. Nah, Jaya Negara ini adalah raja kedua dari kerajaan Majapahit. Nah, salah satunya Dharma Putranya atau pegawai istana yang disayangi oleh raja, salah satunya adalah Rakuti. Nah, jadi Rakuti ini memberontak ketika dia tidak puas terhadap kerajaan yang dipimpin oleh Jaya Negara pada saat menggantikan raja pertama, ya, yaitu Raden Wijaya. Nah, ketika Raden Wijaya itu selesai memimpin, itu dilanjut oleh kerajaan Jaya Negara. Nah, pada saat Jaya Negara lah Rakuti memberontak. Akhirnya pemberontakan tersebut disebut dengan pemberontakan Kuti. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke soal yang ke-15. Perhatikan kerajaan-kerajaan berikut. 1. Samudra Pasai, 2. Majapahit, 3. Kerajaan Demak, 4. Kerajaan Kutai. Pertanyaannya, kerajaan yang bercorak Islam adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 4, C. 1 dan 3, D. 3 dan 4. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, 1 dan 3, yaitu kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Demak.
Kemudian soal yang ke-16. Candi pada gambar adalah peninggalan sejarah dari kerajaan A. Mataram kuno, B. Sriwijaya, C. Singasari, D. Tarumanegara. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, kerajaan Mataram kuno. Kemudian soal yang ke-17. Prasasti Yupa pada gambar merupakan peninggalan kerajaan A. Kutai, B. Tarumanegara, C. Kediri, D. Sriwijaya. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, merupakan peninggalan kerajaan Kutai. Kemudian soal yang ke-18. Nama tokoh gambar di bawah ini adalah A. Sultan Agung dari Yogyakarta, B. Raden Fatah dari Demak, C. Sultan Hasanuddin dari Makassar, D. Sultan Iskandar Muda dari Aceh. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, Sultan Hasanuddin dari Makassar. Kita lanjut ke soal yang ke-19. Pahlawan nasional yang populer dengan peristiwa 10 November di Surabaya, yang terkenal karena perannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajahan Belanda yang membonceng tentara NICA bernama A. Bung Tomo, B. Soekarno, C. Jenderal Sudirman, D. Pangeran Diponegoro. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, bernama Bung Tomo. Kemudian soal yang ke-20. Bukti fisik sejarah perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam membela kepentingan bangsa dan negara yang sampai sekarang masih ada adalah A. Mendapat gelar pahlawan pendidikan, B. Adanya sekolah taman siswa di Yogyakarta, C. Dipakainya falsafah pendidikan dalam kehidupan, D. Adanya perkembangan sekolah di Indonesia. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, adanya sekolah taman siswa di Yogyakarta. Oke teman-teman, demikian pembahasan latihan soal UAS atau PAS mata pelajaran IPS tema 5 kelas 4 SD semester 1 kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka Belajar. Seperti biasa teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, kemudian share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga tekan loncengnya supaya teman-teman sekalian mendapatkan notifikasi video terbaru nantinya ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain video. Terima kasih.